Ya, baik jalan sendiri dengan salah. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarmu? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Anak-anak, kalian sudah menyiapkan buku. Hari ini kita akan belajar tentang redistribusi pendapatan. Nanti kita akan berbicara apa saja itu. Nah, maka dalam kegiatan ini nanti akan saya bagi menjadi 8 kelompok. Nah, dari kelompok itu nanti kalian berupaya untuk menganalisa dari apa yang nanti akan saya tayangkan begitu. Setelah itu nanti silakan ada wakil dari kelompok. Nah, pembelajaran hari ini nanti saya juga akan mengambil nilai, baik itu nilai sikap, nilai pengetahuan maupun keterampilan. Nilai keterampilan nanti saya ambil lewat tugas, gitu ya. Ya, baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kemiskinan itu semakin banyak, atau di kanan kiri kita kemiskinan itu semakin banyak? Apa yang akan terjadi? Siapa bisa? Kira-kira apa? Eka bisa? Mungkin terjadi kesenjangan sosial. Baik, kesenjangan sosial. Kalau kemiskinan terjadi terus-menerus, kira-kira apa yang akan terjadi? Selain kesenjangan sosial semakin tajam begitu ya, terus apa? Masyarakat tidak maju. Iya, masyarakat tidak maju ya. Nah, itu salah satunya. Maka kita akan melihat hari ini bagaimana redistribusi pendapatan itu diberikan baik oleh sesama kanan kiri kita maupun oleh pemerintah. Maka pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, kalian akan menjadi atau mungkin orang tua kalian sebagai terpelajar menginformasikan kepada orang tua untuk taat pajak. Itu satu manfaatnya ya. Yang kedua, kalian akan menjadi anak-anak yang ingin berbagi, mau berbagi dengan teman-teman sekitarmu. Mungkin kalian ada yang uang sakunya lebih, nah teman di sekitarmu itu dibagi. Dan yang terpenting berbagi adalah ikhlas. Itu manfaat yang bisa kita ambil. Baik, hari ini pelajaran akan saya mulai. Ya, tujuan yang akan kita capai. Sama ya. Baik, tujuan yang akan kita capai yaitu yang pertama mendiskusikan pengertian redistribusi pendapatan itu apa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam program redistribusi untuk pemerataan pendapatan. Nah, 3 ini akan kita capai dari 2 jam pembelajaran hari ini. Maka mari kita lihat dulu tayangan berikut. Di situ tampak bahwa ada contoh permasalahan kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat. Yaitu di satu sisi ada gedung mewah, di sebelahnya ada lingkungan kumuh. Kira-kira apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Baik, ya, karena apa?
pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain. Ya, berarti pemberian dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, entah itu dari iuran maupun dari pajak. Baik, ada yang lain dari pertanyaan nomor 1? Ya, silakan di dalam kelompok, ya di dalam kelompok kalian sedikit untuk mendiskusikan begitu kira-kira jawabannya apa dari 3 pertanyaan itu. Ya, silakan. Dari 3 pertanyaan itu, nanti silakan kalian untuk menjawabnya. Ya, baik. Yang kedua, program redistribusi apa saja yang dapat meratakan distribusi pendapatan dan apa saja alternatif redistribusi pendapatan di Indonesia. Ya, baik, itu semangat sekali nih. Siapa ya? Dari yang belakang ya, Lita. Silakan Lita. Program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini. 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunas dan penjaminan kredit berbasis kaum minoritas. Oke, sip, kita beri aplaus untuk Lita. Sekali ya, ada penjaminan kesehatan, ya kan? Terus kemudian ada juga penjaminan subsidi begitu, atau mereka mendapatkan subsidi BBM begitu. Baik. Nah, jadi yang pertama tadi sudah mungkin ada jawaban yang berbeda dari soal yang pertama dulu. Tadi Rara kan iuran, baik itu dari pajak maupun dari iuran-iuran yang lain yang dibagikan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang miskin. Mungkin ada kelompok lain dari nomor 1 ini. Kelompok lain. Ya, Leno apa? Pengembangan usaha atau industri kecil. Pengembangan usaha atau industri kecil. Baik, mungkin dilengkapi. Apa itu redistribusi pendapatan? Siapa? Dari nomor 1 dulu. Siapa mencoba melengkapi dari Rara maupun dari Leno? Apa itu redistribusi pendapatan? Siapa lagi mencoba? Salah tidak apa-apa. Ya, Pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. baik. Pungutan yang diberikan kepada pengelola atau yang memberi fasilitas. Ya, semacam timbal balik begitu ya, Sinta. Baik, bisa. Ya, jadi semacam timbal balik. Jadi ada yang dipungut, karena sudah dipungut, mereka menikmati juga sebagian dari pungutan itu, mereka diberikan fasilitas tertentu. Begitu. Apakah ada yang lain? Ada yang lain? Siapa lagi? Ya, Eka. Transfer uang dari dewasa ke anak-anak. Ya, transfer uang. Baik. Ini nanti sudah, kalau transfer uang itu berarti nanti kita sudah masuk ke dalam contoh-contohnya ya, bentuknya. Baik, baru pengertiannya dulu. Ya, jadi kalau redistribusi itu adalah yang diberikan, yang diberikan. Karena apa? Karena mereka itu memberikan, baik itu berupa iuran maupun berupa pajak, begitu ya. Jadi mereka memperoleh timbal baliknya, begitu. Untuk apa timbal balik ini? Agar terjadi pemerataan, pemerataan kesejahteraan, begitu kan? Itu nomor 1. 2. Program redistribusi apa saja? Apa saja? Coba kalian punya apa programnya itu yang sudah
mungkin sudah kalian bawa apa dan bawa dari rumah. Programnya itu apa saja? Programnya itu apa saja? Coba. Apa? Programnya tadi Eka sudah mengatakan satu apa? Eka tadi berarti mengatakan apa kamu? Mengatakan apa? Jadi yang dari orang tua kepada anak-anak, ya kan? Nah, berarti itu programnya apa? Program redistribusi itu berupa apa? Transfer uang dari orang tua ke anak atau yang lain. Mungkin programnya apa? KIP salah satu itu sudah masuk ke dalam prakteknya, ya kan? Prakteknya dengan diberikan KIP. Programnya pemerintah mempunyai 2 program, yaitu subsidi dan pajak. Iya, subsidi. Tadi sudah ada yang mengatakan, ya kan? Diberikan subsidi, gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, apa saja alternatif praktek redistribusi? Apa? Prakteknya apa? Coba kelompoknya siapa yang akan menjawab? Ya, kelompoknya Rere. Apa Rere? Subsidi sama pengenaan pajak. Subsidi Pak, dengan pengenaan pajak. Oke, praktek. Ya. Oke. Kelompok mana lagi? Siapa yang akan mencoba menjawab? BPJS termasuk ya? Iya, termasuk BPJS. Oke. Kak Ika? Apa? Kak Kis. Ya, Kis. Oke. STNK itu berarti pajak sepeda motor. PKH baik. Ya. Ya, pajak PBB. Oke. Kartu Indonesia Pintar. Apa? KUR. Ya, kredit usaha rakyat. PKH dia sama ya. Ya, oke. Nah, itu ya banyak sekali. Baik. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, kita sudah melihat tadi banyak sekali, ya. Nanti kita tunjukkan kembali apa pengertian jenis dan daripada redistribusi. Kira-kira tadi pengertiannya apa? Sudah ya tadi ya? Baik. Nah, bisa kalian baca usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu. Ini tadi jawabannya siapa? Eka ya? Eka juga menjawab seperti itu ya? Baik, nah ini pengertiannya. Usaha mendistribusikan kembali. Mendistribusikan tahu apa tidak? Mendistribusikan kegiatan ekonomi yang ada distribusi. Berarti mendistribusikan itu apa? Mendistribusikan, memberikan kembali, menyebarkan, mengantarkan, ya kan? Nah, kalau masyarakat dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu, berarti pendistribusian itu dari masyarakat yang mampu ke tidak mampu. Apakah kalian bisa memberi contoh mendistribusikan ini? Contohnya apa? Dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu. Apakah bisa memberikan contoh? Ya, siapa? Silakan jadi. Ya. Bantuan sosial, oke, bisa. Bisa ya bantuan sosial? Bisa. Ya, apa lagi? Ya, PKH. Kalau PKH itu dari orang mampu ke tidak mampu atau dari pemerintah? Pemerintah. Baik, sekarang yang kita lihat yang dari orang yang mampu ke yang tidak mampu dulu. Apalagi selain bantuan sosial tadi, kanan kiri kita melihat kan? Contohnya apa? Kalau bidang pendidikan apa? Ya, terakhir. Beasiswa. Oke, sip. Memberikan beasiswa, ya kan? Banyak sekali kan orang mampu memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi tetapi tidak mampu. Baik, itu pengertiannya.
saya lanjutkan. Nah, alur pendistribusiannya bagaimana? Yang pertama ini saya contohkan, misalnya kalian memberi sesuatu, entah di minimarket depan sana, entah nanti di Alfamart, entah di Indomaret, ya. Kalian membeli barang itu sama saja kalian membayar pajak. Pajak apa itu? PPN. Ya, bagus ya, Sandra. PPN, pertambahan nilai, diberikan kepada pemerintah. Nah, dari pemerintah didistribusikan kembali. Tadi didistribusikan ya, didistribusikan lewat bantuan BBM. Nah, ini alurnya semacam itu ya. Jadi dari masyarakat kemudian ke pemerintah dengan membayar pajak, kemudian disalurkan kembali, didistribusikan kembali lewat salah satunya subsidi BBM. Baik. Oleh pemerintah selain BBM, subsidi BBM, apa yang kamu punya coba yang kamu dapat dari pemerintah? Distribusi ini. Coba apa yang kamu dapat? Coba. Ya. PIP, oke. Punya kartunya? Baik, seperti ini ya. Baik. Ini. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah memberikan, mendistribusikan kembali apa yang sudah kamu bayarkan. Yang membayar siapa? Kamu termasuk. Kowe jajan, sering jajan juga kan? Iya. Orang tua membayar pajak juga kan? Orang tua membayar pajak apa coba? Orang tua membayar pajak apa? Sepeda motor, coba. Siapa yang bisa membuktikan kalau orang tua membayar pajak sepeda motor? Tunjukkan. Tunjukkan. Ya, sip. Ini Tika, Rara, Eka, Danu, Esther, siapa? Ellen, oke, ya. Ini salah satu ya, Pandu, Pak. Nah, ini ya, ini salah satu yang dibayar orang tuamu. Selain ini, orang tuamu membayar pajak apa saja? Pajak tanah. Pajak tanah, mana buktinya? Ya, bawa, siapa yang bawa? Oke, tunjukkan. Ya, nah, ini milik siapa? Lexi, nih, seperti ini pajak PBB. Ya, nih warnanya pink. Ya, nih. Nah, ini salah satu ya kan, iuran dari masyarakat selain pajak motor, pajak tanah, ya kan, PPN. Oke. Ya. Terus berikutnya, apa yang kalian terima selain KIP? KIS. Ya, KIS. Ya. Coba lihat milik siapa? Ya, oke. KIS, ya, KIS. Kartu Indonesia Sehat. Ini juga sama ya. Ini sama. Ini adalah penyaluran kembali oleh pemerintah. Selain KIS, masih ada PKH. apa? PKH siapa yang punya? Coba sini. Telepon Mbak sini coba. Ya, PKH. Nah, ini PKH. Ya, ada keluarga lain yang dapat PKH? Esther, Olaura, oke, ya. Nah, ini salah satu, ya kan? Salah satu daripada penyaluran yang diberikan pemerintah karena masyarakat sudah membayar pajak. Baik, itu alurnya ya. Berikutnya, nah, jenis-jenisnya. Jenis-jenis redistribusi pendapatan ada dua. Satu, redistribusi horizontal, dan yang kedua adalah vertikal. Baik, horizontal transfer uang antar kelompok. Jadi ini setara, sama, statusnya sama, begitu. Ya, misalnya dari orang tua, ya, orang tua kepada anak dalam status yang sama, ya kan? Misalnya orang tua membayarkan BPJS, manakala orang tua sakit bisa menggunakan. Nah, ini namanya redistribusi horizontal. Jadi antar kelompok
bisa individu tetapi setara, sama statusnya. Yang membedakan dengan vertikal itu, kalau ini statusnya sama. Kalau vertikal statusnya berbeda, yaitu antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Tadi yang dikatakan gratis beasiswa, orang yang mampu memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu. Mungkin selain beasiswa ada orang tua apa itu namanya, yang kalian pelajar mungkin kurang mampu kemudian diberikan oleh yang mampu, apa namanya selain beasiswa programnya apa? Yang dari masyarakat. PIP kan dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang mampu kepada yang tidak mampu. Apa? Banyak juga kan, misalnya disekolahkan. Nah itu apa itu? Misalnya anak yang pintar, tidak punya biaya, kemudian disekolahkan oleh orang yang mampu, itu mereka sebagai apa? Sebagai apanya? Sebagai apa? Sebagai apa? Kalian pandai tetapi kurang atau tidak mampu, kemudian disekolahkan. Berarti ini bukan beasiswanya, tetapi ini keseluruhannya. Berarti dia, orang yang mampu ini memberikan apa? Sebagai apa? Apa? Bantuan. Oke, bantuannya berarti disebut sebagai orang tua. Orang tua apa? Pernah dengar apa belum? Orang tua asuh. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, orang tua asuh itu kan salah satu redistribusi vertikal. Selain tadi Rais mengatakan ada beasiswa Bu. Nah ini ya. Apakah paham sampai ini dulu? Jenisnya tadi ada apa saja? Horizontal dan vertikal. Saya lanjutkan. Ya. Sekarang programnya. Tahukah ini? Pernah lihat? Nah, apa itu? Ya. Tahu perbedaannya? Askas dan BPJS? Tidak? Ya. Askas ini dulu digunakan oleh misalnya ASN, jadi bukan masyarakat umum. Kalau masyarakat umum tadi yang kalian punya ini ada Jamkesmas seperti itu ya. Nah ini milik pemerintah yang digunakan iuran dari pegawai negeri, itu Askas ya. Terus kemudian sekarang ini BPJS Kesehatan ya. Nah maka pada tahun 2014 Januari 2014 Askas ini bergabung dengan BPJS Kesehatan ya. Nah yang kalian punya tadi ini Kartu Indonesia Sehat, apakah sama dengan BPJS? Apakah sama? Sama di bidang kesehatan, tetapi yang membeli apakah sama? Kalau ini dari siapa? Pemerintah. Kalau BPJS anggota bagaimana? Bagaimana anggota BPJS Kesehatan? Bagaimana? Kalau ini kan kalian dibeli, ya kan, cuma-cuma. Oh ini untuk periksa kemanapun kalian bisa pakai ini, cuma-cuma. Kalau BPJS Kesehatan kalian harus bagaimana? Membayar atau mengiur, ya kan? Tadi kan dikatakan, oh redistribusi itu iuran, ya kan? Mengiur. Nah itu salah satunya BPJS. Lanjut. Nah, ini salah satu program pemerataan ekonomi dari 1, 2, 3. Apakah kalian tahu? Kalian tahu? Kalian tahu? Maka sekarang silakan coba masing-masing anak menuliskan dari program itu
Ya, dari program itu. Siapa yang mempunyai atau yang termasuk di dalam program itu, atau siapa saja kanan kirimu yang masuk di dalam program itu. Ya, silakan ditulis dulu. Ya, silakan ditulis dulu. Ya, jadi yang kamu tulis, masing-masing anak menganalisa, oh dari kartu jaminan misalnya, saya punya apa? Punya apa tidak? Gitu ya. Terus kalau tidak punya, solusinya bagaimana? Gitu ya. Jadi ditulis dari masing-masing itu, masing-masing anak. Yang pertama, apakah kalian punya? Punya. Terus kalau yang punya berarti yang punya ini mendapat dari mana? Terus yang ketiga, kalau tidak mendapat ya, solusinya bagaimana? Ya, baik, tiga itu silakan dijawab. Waktunya 3 menit ya. Mana-mana kita sakit membutuhkan itu, ya kan? Solusinya begini, ya? Bisa?
latihan data BPJS itu jaminan kesehatan. Nah, yang punya apa, yang tidak punya tidak ditulis. Aku tidak punya ini, solusi itu bagaimana? Misalnya, aku ambil Pak, ini ada solusi aja. Kan harus ada solusi. Punya apa, tidak punya apa. Enggak, tidak punya, berarti solusinya. Oh, itu bagaimana? Nah, tidak punya, solusinya jadi ada solusinya. Solusinya apa? Kamu punya apa? Masing-masing keluarga beda-beda kan. Kalau senang bisa nah, misalnya kalau tidak punya bagi saja. PMP itu adalah program nasional pemberdayaan masyarakat. Program nasional pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti semacam ada dilatih di situ, dilatih sesuatu biar dia bisa mandiri, biar dia bisa sejahtera. PMPN. Sandra, kamu sana?
Yang baik sudah ya coba sekarang kelompok mana dulu yang akan membacakan ya, oke kelompoknya 3 silakan maju ke sini biar menghadap ke sana ya apa ya dari situ ini dari kelompok berapa ini ya disebutkan ya. Apakah kalian punya? Saya punya BPJS, KIP dan KIS. Ya. Kalau yang punya mendapat dari saya mendapat dari pemerintah. Ya. Kalau tidak mendapat hasilnya bagaimana? Mengajukan ke pemerintah. Yang tidak punya apa? Dibacakan UR dan UR, kemudian PNPM. PNPM. Oke. Solusinya mengajukan ke pemerintah. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ada yang akan menanggapi atau bertanya atau nambahi begitu? Ya, Eka. Mungkin mendaftar ke lembaga terdekat, Mendaftar ke lembaga terdekat, misalnya ke kelurahan, kemana? Dari desa ya, ke kelurahan ya. Baik, ya. Masih ada lagi yang akan menanggapi dari kelompok berapa? Kelompok C. Ya, siapa yang menanggapi? Sudah? Baik, silakan kemudian kita diulang. Berikutnya kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, silakan masuk kelompok 5. Siapa yang mewakili? Siapa dibacakan? Saya mempunyai KIS, KIP, dan BPJS, dan saya mendapatkannya dari pemerintah. Saya tidak mempunyai PIP, dan saya mengajukan diri untuk pembuatan PIP ke Balai Desa agar segera diurus dan dibuatkan. Ya. Ada lagi yang mau menambah? Tidak? Oke. Ya, terima kasih. Baik. Kelompok berapa? 4. Mana kelompok 4? Ya, Tia, silakan maju. Saya punya KIS, PKH, dan BPJS. Ya. Diperoleh dari pemerintah. ya. Kelompokmu yang tidak punya apa? Saya punya KIP, KUR, dan PNPM. Ya. Mengajukan pendaftaran. Ya.
Yang tidak punya dulu apa? Saya tidak mempunyai BPM. Ya, solusi mengajukan kepada pemerintah. mengajukan kepada pemerintah. Ya, kira-kira ada yang mau menanggapi tidak? Kok kenapa harus mengajukan PNPM misalnya? Ada yang mau menanyakan tidak kepada kelompok yang pandu? Ada? Ada? Oke, baik, mungkin saya ya. Kelompokmu, kenapa kamu kok ingin mengajukan PNPM? Kenapa kok mau mengajukan PNPM? Kenapa? Kenapa mau mengajukan? Mungkin kelompoknya membantu, kalian membantu? Membantu orang tua. Kira-kira apakah kamu sudah mampu PNPM ini? PNPM ini, ya mungkin bisa ya, mungkin bisa. Oh saya akan menjadi misalnya youtuber atau mungkin youtuber. Oh ada semacam bimbingan begitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang akan nambahin? Satu. Oke, sama soalnya. Ini juga. Kamu coba lagi. Baik, ada yang mau menambah? Tidak ada? Iya, menambah. Mempermudah? Biaya. Nah, dengan PNPM ada biayanya lebih mudah dimulai gitu. Oke, bisa. Ya, ada yang nambah lagi? Tidak? Oke, silakan mundur, kita beri aplaus. Berikutnya kelompok mana? Ya, silakan Re. Kelompok 6. Saya mendapatkan KIP, PIP, KIS. Yang tidak punya KUS dan PNPM. Ya. Makanya kalau tidak punya, mengajukan pendaftaran di pemerintah atau ke lembaga terdekat seperti kelurahan. Ya, bisa. Ada lagi? Bu, saya mau tanya hari ini. Kenapa kita harus mengajukan KUR? Ya. Biar apa? Ya, betul. Kenapa harus mengajukan KUR? Biar apa? Gitu ya, Beta? Kelompoknya mau membantu? Ya. Baik. Mungkin mereka membantu, bisa berdiri menjelaskan. Ya. Baik, ya silakan. Ayo. Untuk bertujuan untuk memberikan peminjaman modal kepada usaha kecil. Tujuannya itu dia membutuhkan modal sehingga dia akan pinjam dengan bunga yang murah, gitu kan? Baik, ada lagi yang akan ditanyakan oleh kelompok ini? Kelompoknya Rere? Tidak ada? Tidak ada? Atau mungkin tidak? Baik, silakan mundur. Terima kasih. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kelompoknya iya. Jawaban Krisna ya? Yang maju Krisna. Oke, baik. Kami mempunyai KIP, KIS, BPJS, PKH, pendapatan dari pemerintah, dan tidak punya KUS dan PNPM. Ya. Solusinya mendaftarkan ke lembaga. Ya. Solusinya mendaftarkan kepada lembaga terdekat. Ada yang akan ditanyakan? Ya, kita. Kita itu lebih mudah membuat mendaftar PNPM atau KUR. Lebih mudah mendaftar PNPM atau KUR?
Lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang mana? PNPM. Ya, lebih mudah ke yang PNPM, gitu ya. Baik, ya silakan dulu. Clara dan kelompoknya ya SG. Silakan mau siapa dulu? Oh Maria dulu, oke. Ya Maria, silakan maju. Ya. Saya punya PKH, BPJS, dan I. Saya tidak punya KIP, PNPM, dan KUR. Si? Mendaftar, habis ini Benar. Solusinya bagaimana? kalau tidak punya mengajukan ke pemerintah atau mendaftar ke lembaga terbuka. Ya, bisa sama ya tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya kepada kelompoknya Rita? Yang diwakili oh Rara ya, sama saya. Pilihnya di situ. Rara, baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, silakan mundur. Kelompok terakhir, silakan Meski. Meski atau siapa yang mewakili? Ya, silakan Meski. Saya mempunyai KIP, KIS, BPJS, PIP, PKH, dan PPB. Yang tidak punya KUR dan PNPM. Solusi? Untuk solusi jika tidak mendapatkannya, mengajukan ke pemerintah. Baik, ada yang mau tanya? Sekarang saya yang tanya. Ada yang mau tanya nggak? Belum? Nggak ada? Apakah KUR, PNPM itu harus saya mendaftar? Kamu mendaftar, kelompokmu apakah harus mendaftar? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak harus mendaftar? Apa? Kenapa? Apakah harus mendaftar? Tidak. Ngopo? Apa Esther? Apa? Laura? Mendapatkan dari pemerintah, berarti tidak usah mendaftar, biar nanti mendapat sendiri gitu. Iya, jadi jaga kayak gitu. Atau bagaimana Eski? Jawabnya semua. Apa? Kalau KUR tidak mendaftar, misal kalau mau membuat usaha tapi sudah ada modal. Jadi kalau KUR, kalau sudah ada modal ya tidak usah mendaftar, gitu ya. Kalau punya modal, ya sudah pakai modalnya sendiri, nggak perlu pinjam, gitu kan? Baik, terima kasih. Silakan mundur, kita beri proses ini. Baik, berarti kita bisa melihat ternyata kalian ini semua adalah mendapat pemerataan pendistribusian ini ya, ada KIS, ada KIP, ada PIP, ada PKH, ya kan? Nah, ternyata kalian semuanya mendapatkan, yang bersyukurlah mendapatkan, dimanfaatkan dengan baik ya. Tetapi jangan lupa membayar juga, ya kan? Wajib pajaknya harus ada. Baik. Nah, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar redistribusi. Apa itu redistribusi? Apa? Redistribusi. Pendistribusian kembali. Redistribusi pendapatan. Apa tadi? Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya Ya. Pendistribusian
pendapatan, ya kan? Masyarakat, kelompok kaya, kelompok kerja, keluarga, masyarakat, kelompok miskin. Baik, apa? Ya, berasal dari pajak ataupun pungutan. Baik, ini ya. Jadi pendistribusian kembali kepada masyarakat yang berasal dari pungutan pajak ataupun iuran-iuran yang lain. Gunanya untuk apa ini? Guna restribusi ini untuk apa? Gunanya untuk apa? Untuk jaminan Iya, untuk jaminan sosial dengan puncaknya terakhir untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi ada berapa macam redistribusi? Dua. Apa saja? Vertikal dan horizontal. Baik. Terus manfaatnya yang sudah kita terima tadi apa saja? Kita sudah terima apa pendistribusiannya? BPJS, PKI, KUR, ya kan? Baik. Itu materi kita hari ini. Sekarang akan saya evaluasi apakah kalian paham dengan mengerjakan tugas lewat HP. Silakan HP-nya dikeluarkan dulu. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan dulu. Ya. Sudah kita saya berikan ke Reta minta tolong bisa grup ya. Ya, sudah saya berikan Reta. Dan pakai marker ya. Lemot sekali.
Ya, silakan itu kodenya. 718941. Ya. Diulangi enggak? Diulangi pakai ini. Ya, diulangi. Ya, ada yang gabung. Bisa? Bukan yang ini? Oke. Nah, ini sudah Laura Lexi. Pakai yang ini. Ya, yang dikirim mereka tadi kan? Ya, silakan. Masuknya lewat itu. Nah, tadi kan belum ada kodenya ya. Kodenya 718941. 71 ya, SI sudah masuk. Yang lain bisa mulainya di ya ini mulainya ditekan. Nah, kan langsung bisa masuk. Nah, mulainya ditekan jadi bisa masuk. Ya, nilaimu ya bisa. Oke, ya. Ya, dulu sudah. Mulai. Oke, ya. Kodenya diubah. Kodenya ubah dulu. Kodenya yang itu. Sudah? 1, 2, 3 baru 4 anak. Yuk. Mulainya ditekan. Kode sudah dimasukkan? Ya, terus oke, mulai sudah? Oke. Sudah? Oke. Ya, saya mulai ya. Baik, kita mulai sekarang, silakan. Ya, silakan. Waktunya 10 menit. Ya, cepat. Baik. Tidak boleh diulangi. Ya, sekali lagi aja, sekali saja. Seperti ini. Oke. Ya, silakan. Belum ada yang menjawabkan. Oke. Rere, Reta, ya, silakan. Waktunya sampai jam 8, 16 menit. 16 menit. Nanti saya akhiri. Apa? Enggak, langsung saja. 718941. Bisa kan? Ya. Tekan mulai. Ya bisa. Pengaturan. Ya, masih Rere. Oke, Lino. Ya, Ranas. Yuk, sampai 16. 8, jam 8 seperti 16. Masih 4 menit lagi.
pakai data ya. Baik. Ya. 2 menit lagi. Ya, Tino masih memimpin di atas, terus kemudian Lita, ya, kemudian Rio, Eka, dan Rita. Ayo. Ya, Leno masih memimpin. Ayo naik. Ya, 1 menit lagi. Ranking belakangnya kamu kerjakan, jangan lihat ranking terus. Ya, sekarang yang ada di atas Eka. Oke, ayo jangan lihat ranking, kerjakan. Ayo semangat, semangat, semangat. Ya. Baik, 1, 2, 3 sampai 5 saya akhiri. Baik, ya, saya akhiri. Ya. Tadi yang ada di atas siapa? 70-an. Ya. Bilang. Ya. Baik, semua selesai. Tapi dia adalah Rara nih, Rara. Ya. Ya kan? Rara, Gilang, Eka, Lino, Esther, kemudian ini Rara, kemudian Rita yang ke berikutnya. Setelah Esther, Rita. Baik, terima kasih. Ya, kita besok dulu. Ya, baik. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Senang apa tidak? Ya. Senang, baik. Nah, sebelum saya akhiri, ada beberapa untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya saya berikan tugasnya, ya. Nanti membuat clipping dengan judul redistribusi pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketentuannya gambar dapat diambil dari Google, kemudian diberi keterangan. Kolom pertama gambar, kolom kedua keterangan dari gambar, ya kan? Terus kemudian di bawah gambar diberi sumber. Sumbernya kamu mengambil dari Google itu mana? Alamatnya, gitu ya. Kemudian di print, kemudian biasa clipping di lembar awal itu ada identitasnya, begitu ya. Jadi ada identitas, kemudian siapa namamu, begitu, kelas berapa, judulnya apa, gitu. Kira-kira apakah paham ini? Untuk tugas jelas?
Ya, jadi begini ya. Nanti pertama adalah judul, ya kan? Judul. Terus nanti bisa menggunakan kolom bisa. Ya. Misalnya di sini nomor, kemudian ini gambarnya, ya kan? Di sini uraian. Ya. Misalnya satu, ya kan? Satu. Programnya adalah KIP misalnya. KIP. Ini kan gambar KIP, ya kan? Terus di sini keterangannya. KIP adalah apa? Begitu. KIP apa? Gitu ya. Yang kedua misalnya apa? KIS, Kartu Indonesia Sehat, ya kan? Ada gambarnya. Kemudian di sini KIS itu apa? Gitu. Jadi bantuan sosial di bidang kesehatan. Membantu apa? Oh, di bidang kesehatan. Sampai seterusnya. Begitu. Apakah ini paham? Baik. Paham. Untuk tugas. Ya. Ini untuk kelompok atas Kelompok saja tidak apa-apa. Jadi dibagi. Misalnya satu anak berapa, gitu kan? Ada berapa yang ada programnya apa saja dibagi. Jadi nanti ngeprintnya kan tidak semua dari awal ya. Nah, yang dicantumkan namanya di situ kan karena kelompok, maka semua berperan. Ya, semua berperan di situ. Ada nama kelompok, kemudian ada judulnya begitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kita samakan saja folio, jangan kuarto ya. Kalau folio itu ya panjangnya segini. Nah ini segini ini folio. Kalau yang kuarto itu yang segini kan lebih pendek, ya kan? Nah maka kita menggunakan folio saja, gitu ya, menggunakan folio, gitu. Jadi nanti boleh apa namanya ininya diketik ya, jadi diketik jangan ditulis tangan tempel-tempel karena fotonya download tanda itu ya, ya itu untuk penilaian keterampilan. Maka saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Semoga kalian selalu sehat untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Halo guys, kan YouTube apa ini? Terima kasih.
Ya, terima kasih. Selamat. Sudah, Pak.